Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat dashboard pada Google Looker Studio. Langsung saja kita mulai, klik blank report. Ya, Google Looker Studio merupakan fitur dashboard dari Google yang bisa digunakan secara gratis. Pertama, kita mulai dengan mengimport data, upload. Dia ada beberapa pilihan ya sesuai dengan data kita. Di sini saya akan memilih menggunakan file upload. Nah, kita klik untuk mengupload file. Di sini saya sudah ada upload data HR, saya tambahkan. Kita tunggu data termuat. Ya, data sudah termuat. Kita bisa mulai membuat visualisasi atau dashboard. Pertama kita hapus tabel awal. Klik Art Chart untuk menambahkan chart. Saya pilih pie chart. Untuk pertama saya ingin tabel persentase gender. Jadi gender tarik ya. Jadi bisa kita tarik atau bisa juga kita klik ya. Misalkan kita klik, kita gender. Nah, untuk metrik record count, ini ada berapa record. Kemudian kita bisa edit tampilan dengan style. Show title, jadi saya akan memperlihatkan judul, persentase karyawan berdasarkan gender. Nah, saya ingin blog. Oke. Nah, untuk mengarahkan kita bisa klik ya. Nah, sekarang saya ingin membuat visualisasi kedua. Art chart, bar chart. Saya di sini ingin membuat jumlah karyawan berdasarkan pendidikan. Jadi kita education, kita tarik. Nah, kita style, show title, kita klik di jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan. Oke. Nah, di sini saya akan menghilangkan legend ya. Di sini ada biru. Cari di bawah. Nah, no legend. Kemudian saya blok. Selanjutnya visualisasi ketiga, kita tambahkan chart. Saya menggunakan bar chart. Klik, tekan. Sekarang saya ingin mendasarkan job role ya, jadi ya. Job role kita tarik ke dimension. Nah, kemudian kita edit stylenya. Jadi style, judul, kita ganti jumlah karyawan berdasarkan posisi. Nah, legendnya kita hilangkan ya. Legendnya hilangkan. Kemudian saya ingin blok juga tulisannya. Dan misalnya kita ingin menambahkan label berapa, kita tambahkan data label. Dilihat show data label. Nah, akan terlihat nilai dari masing-masing batang. Misalnya saya ingin menambahkan chart keempat. Saya ingin tabel. Kita klik. Dan misalkan di sini saya ingin menambahkan job role. Kemudian job satisfaction pada kolom dimensi. Nah, akan terlihat satisfaction dari masing-masing job role. Kita lebarkan.
Kemudian kita bisa tambahkan judul jika diinginkan. Ya, kepuasan berdasarkan posisi ya. Nah, kita upload dulu. Style, blog. Jika kita ingin menambahkan judul, bisa kita buat teks. Misalkan di sini HR dashboard itbis.com. Nah, kita besarkan tulisannya, misalkan 40. Kita blok. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan chart, misalkan KPI ya, kita tambahkan KPI. Sini ya. Recordnya saya ingin mengganti total karyawan. Kita klik, kita style, kita judul ya. Total. Nah, ada. Total karyawan. Blok. Saya pilih tengah. Kemudian kita edit value-nya, saya ingin tengahkan. Kemudian hit build name. Nah, oke. Ya sudah oke. Jika kalian ingin mengedit lain, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Saya juga ingin menambahkan KPI lain agar tidak terlalu lama formatnya. Saya Ctrl copy, Ctrl paste. Nah, tarik. Ya, kita paste. Ini saya buat 4. Nah, dengan begini kita lebih cepat. Di sini saya akan mengganti dengan, misalkan di sini jumlah karyawan, misalkan kita ganti dengan umur. Kita age, kita ganti dengan rata-rata, average, kemudian numbernya kita bulatkan. Merek, number, tempatnya, ya. Oke, di judulnya kita ganti rata umur. Tadinya di sini kita ganti dengan gaji, ya, monthly income. Kita ganti ke setup dulu. Bisa kita klik ya, monthly income. Kemudian kita pilih gaji ya, rata-rata gaji. Cek di sini kita ganti dengan rata-rata. Number formatnya kita ganti currency. Di sini adalah dolar. Oke. Rata-rata gaji sudah dolar. Nah, soalnya total karyawan ini saya ganti dengan misalkan kita ganti dengan kita lihat years at company ya, lama bekerja. Average kita ganti dengan rata-rata. Judulnya kita ganti rata-rata masa kerja. Nah, oke. Nah, bahwa di dashboard ini cukup interaktif ya, bisa kita klik. Oke.
Di sini saya juga ingin menambahkan fitur lain juga, kontrol semacam filter. Drop down list kita klik. Nah, di sini saya akan memilih departemen. Nah, jadi kita bisa memfilter data dashboard kita. Misalkan kita hanya ingin melihat salah satu departemen saja. Nah, di sini kita hanya melihat departemen HR dan dashboard otomatis berubah. Ya, itu adalah fungsinya control chart. Misalnya kita ingin mengganti setting ya dari dashboard ini. Kita theme dan layout. Nah, di sini misalkan contoh saya ganti dengan tema. Kemudian saya juga ingin menambahkan filter untuk page. Jadi di sini ada data karyawan yang sudah resign dan masih aktif. Saya hanya ingin melihat karyawan yang masih aktif. Ya, caranya kita untuk memfilter kita pilih di page setting, current page setting. Saya ingin menambahkan filter. Misalkan ini karyawan aktif. Jadi di attrition. Jadi saya hanya memilih pada kolom attrition yang nilainya sama dengan 0. Jadi attrition ini maksudnya udah keluar, jadi sudah keluar tidak. Jadi ini maksudnya karyawan yang belum keluar atau karyawan yang masih aktif. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat datanya berubah. Nah, begitu cara membuat dashboard interaktif pada Google Looker. Di sini kita sudah praktekkan beberapa visualisasi, filter pada page, kemudian ada control chart. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan pada komentar.